Dulu zaman Belanda kan nggak ada banyak persoalan kayak begitu. Bahkan kita nggak pernah dengar zaman penjajahan Belanda itu banjir malah nggak terdengar sama sekali. Di zamannya Soekarno juga tidak ada berita-berita yang mengatakan di daerah yang tiga tadi, provinsi tadi tidak terkena banjir yang begitu dahsyat. Nah, sebenarnya kenapa kok bisa begitu, Pak? Kalau zaman Belanda, Pak, saya lama di Jawa. Ya. Di sana ada penetapan kawasan hutan, yang disebut dengan Boswisen. Ya. Sangat detail dia. Jadi sebuah daerah itu ditentukan jenis tanaman keras dan tidak keras. Ya, itu dasar mereka untuk menentukan kawasan hutan itu. Dan betul-betul ada SK Erfah Perponding, ya kan? Ya, ada SK-nya itu penetapan kawasan hutan. Dilengkapi dengan tugu-tugu. Tugu-tugunya itu 22 meter, Pak. Ya, batas antara kawasan hutan dengan non hutan itu. Boswisen. Untuk Sumatera itu karena di sana hanya di Sumatera Timur, Pak, perkebunan ya. Kawasan hutan tidak ditetapkan sebagai Boswisen. Ya. Jadi betul-betul kawasan hutan itu masih berlaku hukum adat. Jadi hukum adat tentang kawasan itu dibagi paling tidak 3 ya. Satu daerah hutan, yang kedua daerah budidaya, yang ketiga adalah daerah bebas untuk tempat ternak ya atau berburu. Tapi 3 ini merupakan satu sistem yang merupakan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Dan itu tadi saya katakan, tempat berburu itu betul-betul dipelihara, nggak boleh ditebang dan orang lain itu dipelihara oleh kampung itu. Nah, lagi-lagi saya katakan dengan adanya pemerintahan desa yang baru, hukum adat itu dihapuskan, terkecuali beberapa daerah seperti di Bali, adat Bali ada diberikan pengecualian. Di mana adatnya menonjol, di sana ada desa adat namanya. Kita hampir tidak ada desa adat di Sumatera. Jadi tunggal sekarang, yaitu desa, kemudian ada dusun, ya hanya itu. Kepala desa sehari-hari dia hanya berbicara administratif, baik kependudukan maupun pembangunan. Sedangkan urusan adat istiadat itu diserahkan kepada kelompok-kelompok adat saja. Jadi tidak lagi seperti yang lama.